Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihad wal wifaq wa amarona biz zakat was sadaqah wal infaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, salam sejahtera untuk sahabat semua, sahabat podcast Bahasa Sunda Cilacap. Alhamdulillah, hari-hari ini kita sudah memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah, tahun baru Islam, dan tentu kami Basnas, keluarga besar Basnas Sunda Cilacap mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru 1448 Hijriah menjadi harapan baru dan masa depan kita lebih baik. Amin. Untuk itu, Basnas Sunda Cilacap sebagai bagian dari lembaga yang bergerak dan dalam pengelolaan JIS di tingkat kabupaten terus melaksanakan banyak kegiatan, termasuk bagaimana kita memaksimalkan manfaat JIS untuk umat, dan juga termasuk Basnas hari ini kami melakukan beberapa terobosan untuk melakukan komunikasi publik berupa sebagai bagian dari transparansi organisasi pengelola dana umat. Awal tahun ini kami alhamdulillah mencoba menghubungi beberapa lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Cilacap, yang alhamdulillah secara ini ada 12 sampai 13 lembaga amil zakat. Dan tahun ini memang kami sengaja di awal tahun kita mencoba berdiskusi publik, mengajak podcast lembaga-lembaga ini untuk bersama-sama mengawal tahun baru Hijriah adalah momentum untuk kita menguatkan JIS dalam kepedulian dan manfaat untuk umat. Ini sebagai bagian tema awal kami, dan insya Allah alhamdulillah hari ini saat ini di ruang multimedia Basnas Kabupaten Cilacap hadir salah satu lembaga yang besar, lembaga amil zakat yang paling besar bahkan di Cilacap, yaitu lembaga amil zakat NU Lazisnu Ken Kabupaten Cilacap. Dan alhamdulillah hadir pimpinan Lazisnu yang alhamdulillah hadir sendiri nih, insyaallah beliau Ustadz Harun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bersama ini lembaga amil NU ya, Lazis NU, alhamdulillah. Beliau datang di kantor kami, dan insyaallah ini memenuhi undangan kami. Mungkin bisa memperkenalkan diri Ustadz tentang jabatan, kemudian struktur sekilas saja, tidak apa-apa, tentang Lazis NU, dan juga mungkin berapa karyawan di Lazis NU ya secara kelembagaan tercatat. Kalau mikirin nama pasti banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma illa anta. Saya hormati teman-teman dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas, dan juga para teman-teman sahabat-sahabat semua pemirsa yang pada ini bisa menyaksikan. Ya, langsung saja, alhamdulillah bersyukur ya Allah Subhanahu wa taala bisa dapat hadir di Basnas yang sangat luar biasa. Adalah suatu selawat dan salam kita turunkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya Harun, itu dari Kabupaten. Kalau istri satu, Pak. Satu ya. Anak, alhamdulillah. Bukan satu. Ya, anak tiga. Ini ya, cowok 2, cewek 1. Dan alhamdulillah sami derek di Hanam, di Leler. Jadi semuanya. Terus saya mengawali di Lazisnu itu yang pertama dari dulu di pengurusan di MWC, itu USIS, unit pengurusan zakat kecamatan. Itu dari awal, sebelum awal di Kabupaten. Alhamdulillah. Juga sebelum itu ngomong-ngomong, ini saya ketua ranting juga dulu di ranting, di ranting 2 periode gitu ya. Jadi mengawali dari di organisasi dari IPNU, terus dari ketua ranting, terus dari pengurus di UPSIS, dan kemudian di organisasinya malah terus diikutkan di kepengurusan di Lazisnu itu juga 1 periode, dan kemudian sekarang diamani oleh Simbah Haji Suad Askia itu di PCNU. Jadi sekarang menjabat jadi ketua, dan kota saya itu ada 5 orang, itu tidak perlu saya sebutkan namanya, kawan gitu ya. Kita ada sistem manajerial, jadi manajer area itu atau UPSIS itu ada 23 di 23 kecamatan. 23. Belum Pak. Kampung Laut belum, jadi baru 23, dan sana ini nanti kita melaksanakan bimbingan di Kampung Laut. Kalau untuk karyawan di staff manajer eksekutif itu sekitar ada 12. Mantap.
ini ya cukup besar struktur dan kerjanya. Insya Allah semoga berkah. Amin, amin, amin. Ini awal dulu kita bertanya tentang awal dulu. Ini kan regulasi, terus kemudian terbentuknya landasan regulasi proses awal Lazis NU, atau mungkin saya kok nyebutnya salah ya, Iya. Lazis R ada R dan lain sebagainya. Iya. Mungkin diceritakan nama, kemudian landasan regulasinya barangkali, sehingga kemudian bisa kelihatan saya lupa. Silakan Pak Harun, Ya. singkat mungkin tentang regulasi, karena kita kan aman regulasi, salah satunya juga ada Ya. SK. Oh, Siap. Jadi berawal Lazisnu itu dari Simba itu mengawali jika NU bergerak bersama Ya. untuk satu tujuan yang sama maka akan menghasilkan hasil yang sangat luar biasa. Ya. Ternyata ini terbukti memang kalau kita bisa bersama-sama. Nah, berawal dari tadinya adalah dari memberikan kader. Itu kalau di NU itu ada PKPNU. Nah, dari situ itu Ya, kader. dari situ semua kader itu itu yang fenomenal ya. ya yang fenomenal. Dulu namanya Gocap. Ya, Gocap. Gocap itu awal dari adanya Lazisnu. Nah, setelah itu berjalan, karena memang kita butuh regulasi, butuh tata kelola yang transparan, maka teman-teman terutama dari Pak Haji Wasbah Samdrabawi itu yang menjadi Gus Wasbah. ya Gus Wasbah itu Salam untuk Gus Wasbah. ya, siap nanti sampaikan. Itu memang beliau sangat Iya. apa namanya lihai, pandai dalam tata kelola itu. Senior itu ya? Senior itu saya tetap sungkem mencium bolak-balik. Nah, itu berawal dari Pak Wasbah dan teman-teman, maka dibentuk regulasi tata kelola termasuk juga untuk pembagian perolehan di masing-masing ranting, Ya. kecamatan dan Lazisnu. Itu maka menjadi apa namanya tanggung jawab dari pengurus Lazisnu supaya ini terkawal dengan baik Terkawal. karena ini uang umat. Ya, terlindungi secara regulasi gitu. Maka ada pembagian-pembagian regulasi. yang memang kita atur supaya apa? Supaya nanti untuk racun tasarufan dan lain-lain itu bisa lebih apa namanya terukur, tidak ugal-ugalan. Betul. Karena kalau sudah tahu nanti uangnya banyak itu kan kalau orang sudah punya uang banyak kadang serengatnya beda. Bahasa Indonesianya apa ya serengat ya? Beda kehendak lah gitu. Fashionnya Ya. ya. Begitu Pak. Jadi terukur ya, biar terukur dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi tapi kalau SK surat ini memang dari provinsi ya? Kalau SK Lazisnu Kabupaten dari provinsi atau dari PCNU? Dari provinsi dari kalau SK di pengurus Lazisnu dari pengurus PC. Oh, PC. Tapi SOP dari Nuker Lazisnu sendiri Ya, dari PW. Lazisnu PW. Jadi kita memang ada Lazisnu, ada Nuker Lazisnu. Jadi kalau Lazisnu sebagai pengurusnya yang bertanggung jawab, Nuker Lazisnu itu sebagai manajemennya, pelaksana. Iya, manajemen eksekutif. Jadi ada operasional juga dari PW ya? Iya, dari PW. Siap. Akhirnya kan ini bagian dari biar ini apa dipahami oleh warga dan Oke. bagian dari agar apa kepercayaan Betul. tetap terjaga. Sehingga ya itu kalau kami juga selalu menyampaikan kita aman regulasi secara bersama-sama Betul. karena kita menjaga kepercayaan umat. Dalam upaya pengelolaan sistem itu ada visi-misinya ya. Ya. Nah, visi-misi yang dijalankan dan kemudian pasti komitmen gerakan bisnisnya juga sudah cukup Masih. masif ya. Mungkin dijelaskan visi-misi lebih dulu. Ya. Jadi visi misi Lazisnu sendiri yang pertama memang kita menggerakkan supaya orang itu sadar dengan memberikan infak dan sedekah. Itu yang pertama. Jadi, ya ada peningkatan kesadaran. Jadi kalau ditingkatkan sampai zakat itu kan harus sampai nisab dan haul gitu. Maka untuk bisa memancing itu atau menggerakkan supaya orang itu gemar membantu sesama, maka kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang namanya sedekah atau infak itu ya tidak harus melihat keadaan yang harus berlebihan gitu, artinya memang mampu secara ekonomi tapi supaya gemar untuk membantu sesama. Dan isinya itu ya untuk supaya masyarakat itu bisa dibantu oleh orang-orang yang memang berinfak. Jadi posisinya supaya kita bisa saling membantu, paling tidak meringankan beban mereka, karena memang kita selama ini yang menjadi andalan kita adalah memang sosial gitu, supaya bisa merasakan bersama, keluh kesah, apalagi terkait dengan masalah kesehatan juga itu penting dan lain-lain gitu, Pak. Baik, strategi ini kan ini perlu kesadaran bersama Ya. dalam hal partisipasi masyarakat. Betul. Jadi kalau dibilang ada beberapa hal bagaimana masyarakat mendapatkan manfaat dari Ya. SIS, Ya. tentu ada strategi khusus yang digunakan NU untuk meningkatkan kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Apa strateginya? Yang pertama kami datang hadir ke majelis-majelis taklim dan itu secara struktural dari PCNU itu menggerakkan tingkatan secara struktural di organisasi. Dari PCNU itu sosialisasi ke pengurus MBC, kemudian nanti breakdown langsung ke ranting. Nah setelah dari ranting itu nanti kita hadir datang sosialisasi ya secara struktural dulu supaya ini nanti bisa mengikat ya. Nah setelah itu dari berbagai desa atau ranting itu
ada beberapa yang namanya sosialisasi itu turun ke bawah, memberikan edukasi terkait bahwa kepedulian masyarakat. Jadi kita ada tema-tema misalkan pengajian yang temanya kesadaran orang beribadah dan sedekah. Nah ini ternyata ini akan bisa meningkatkan daya tarik. Selain ada pahala loh ya, kalau pahala kan memang jadi mereka itu ya betul-betul setelah diarahkan, termasuk misalkan kita bisa membantu dengan panjangan infak sewu dari nominal 10.000, 15.000 dan lain-lain. Kalau hanya dengan sendiri yang mentasarkan kan besar biayanya, tapi kalau dengan dikumpulkan bersama bersatu kita bisa membantu. Maka ini cara kita untuk bisa orang itu sadar dengan infak dan sedekah. Termasuk dakwah ya, mubalik betul, ada strateginya. Ada. Jadi di masing-masing kiai-kiai di majelis taklim itu kita gandeng bersama, terus nanti pakai tema ngajinya itu tentang misalkan infak dan sedekah lah kayak gitu. Nah, ini yang pahalanya tak temali. Termasuk ini ya, kok banyak ini ada ini kok beberapa lembaga kiainya jarang menyampaikan zakat. Ya, masih ada ya? Masih ada, ya. Karena mereka kalau zakat, menyampaikan sholat, menyampaikan zakat, menyampaikan puasa, ya. Puasa iya. Iya. Tapi menyampaikan zakat kok jarang ya. Itu memang fenomena. Ya, karena setelah mereka kalau belum paham betul atau mukadimahnya juga tidak halus, tahu-tahu tiba-tiba menyampaikan pada zakat tiba-tiba harus disengit. Iya, jadi memang harus ada strategi supaya mereka juga sadar. Sebetulnya setelah dikasih tahu perlu ada pelibatan kiai para kiai. Betul, itu pasti. Nah, setelah itu terkumpul dan mereka tergerak, baru kita buktikan dengan pentasarufan. Contohnya gitu. Maka di setiap ranting itu kita ada yang namanya PLPK, petugas lapangan 70 poin. Nah ini juga berperan sangat luar biasa PLPK, karena petugas ini yang nanti bisa menyampaikan, yang bisa nanti memberikan informasi terkait infaknya satu desa berapa, pentasarufannya berapa, kegunaannya untuk apa, PLPK. Itu oke. Jadi dampaknya ini ya, untuk strategi ini dampaknya konkret bisa. Betul. Ya, dampak ke pembangunan cukup besar ya. Betul, berpengaruh itu. Termasuk layanan kesehatan dari mobil kesehatan. Spillnya ini termasuk lesis, ini termasuk terbanyak. Sampai berapa ya? 2025. Kalau bentuk, kalau perolehan bulan. Perolehan dia kita sampai 15 miliar. Iya, satu tahun sampai 25. Iya. Ini efektif ya. Nanti strategi untuk apa yang paling efektif sehingga berdampak terhadap perolehan pengelolaan. Strategi yang paling efektif itu adalah yang sekarang itu bisa menjadi daya tarik itu adalah melayani masyarakat dari sisi kesehatan. Itu dari sisi enggak dari penghiburan. Iya, dari penghiburan itu maka itu bebaskan untuk bisa memberikan informasi Bu, infak bapak itu bisa untuk ini loh bantu ini. Jadi mereka sebenarnya iya itu. Kalau cuma hanya dikumpulkan tidak dikasih tahu dengan pentasarufan mereka ya lama-lama yang namanya karena infak di koordinir gitu ya lama-lama juga ada posnya juga. Itu juga banyak juga yang mengharap bahwa petugas bahkan di setiap ini ada ambulan ya? Kita ada sekitar kurang lebih ini sekitar 27 ambulan untuk melayani. Ada 25 kecamatan, setiap kecamatan sudah ada. Iya sudah ada. Bahkan ya cukup masif lah, cukup membantu teman-teman. Kembali ke tadi, kepercayaan adalah utama ya dalam pengelolaan. Mungkin ini ya ada upaya komunikasi publik yang dilakukan sehingga kepercayaan ini terjaga, termasuk dengan media sosial. Ya. Masyarakat mudah mengakses informasi lainnya itu ada pola-pola gitu. Jadi kita ada aplikasi di Sifu juga ada, di Poin juga ada. Jadi mereka masyarakat termasuk pertama dari munfik-munfik itu bisa mengakses itu. Cuma terkadang para donatur para usaha itu ya kadang setelah melihat nggak mau melihat dashboardnya itu apa saja gitu. Jadi secara umum saja misalkan nyari gampangnya. Iya, nyari gampangnya. Kadang misalnya kayak Muharram nih, ada santunan anak yatim piatu, duafa. Itu kan di pengajian muslimah atau di majelis taklim itu juga sudah bisa melihat secara publik dan kita selalu menginformasikan perolehan. Perolehan di masing-masing ranting itu kita dilaporkan. Bahkan ada ini kita pernah kisah nyata saya menyampaikan bahwa ranting A sekian setelah rantingnya beliau itu di musliman kok kuliah setitik itu jangan buru-buru minta masa iya masa rantingku semuanya singgi. Nah ini cukup ya cukup pelaporan satu dengan yang lain terbaca akhirnya memotivasi yang sedikit strategi bagus. Jadi memang alhamdulillah setelah itu juga ada peningkatan. Memang transparansi ini harus perlu diutamakan. Berlomba-lomba akhirnya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada dari sisi ini juga ini ya sudah dilakukan angkutan publik dan menjaga kepercayaan ada dilakukan itu juga. Ya kita ada angkutan publik juga ada angkutan dari
Lasisnu PB itu ada, dari Lasisnu PB juga ada. Dan kita pelaporan selalu ke sana itu ada namanya bulanan gitu, sudah melaporkan ke sana. Memang ada binaan terus, makanya selalu tiap nanti juga bisa mengontrol dan kita juga ada monitoring. Itu termasuk tadi ya ke PLPK itu yang bekerja maksimal ya. Iya. Jadi semacam kayak itu sampai tingkat kelurahan, Sampai tingkat dusun kan itu setiap ada. Maka kita ada petugas lapangan di Kabupaten Cilacap itu sekitar 2.500 orang. 2.500. Ya. Dan munfitnya itu ada 105.000 satu Kabupaten Cilacap. Itu kalau misalkan aktif semua, ya mungkin kita perolehan bisa sampai 2 miliar satu. Ini baru konflik ya. Iya. Itu berarti lebih banyak konflik berarti. Iya. Muzakinya belum. Muzak, ini ya. iya, iya. Artinya konflik aja bergerak besar ya. Iya. Tapi mau peluang besar konflik. Iya. Kalau saya kan kalau cuma 2,5%. Iya. Jadi kita memang masih belum menangani secara apa namanya? Biasanya konfliknya yang lebih bergerak Iya. yang maksimal. Mantap itu memang ini ya efektif ya. Iya, efektif. Oke, kesehatan berbagai pilar pasti ada Iya. yang spesial untuk program penyalurannya yang dilakukan Lasis NO ini apa? Jadi yang sampai ke masyarakat dan masyarakat sampai wah mantap ya. Ya. Kalau terkait dari sisi sosial itu kita Penyaluran, iya. penyaluran Dharma. Dharma. Ini kan cukup membantu sekali dan masyarakat bisa tahu. Itu yang paling kelihatan lah itu. Ada Dan itu program pemberdayaannya. dan itu berkolaborasi dengan les-les yang lain, Iya, ada oh iya. teman-teman di Yang Al-Azhar. dikolaborasikan bersama. Iya, itu sinergitas lah dengan mereka. Kalau secara khusus yang di ini Lasis itu sampai berapa Pak, jumlah yang sudah dibedah secara khusus oleh Lasis itu? Ya banyak sih, cuma ini kebetulan kita nggak bawa datanya dan nanti Secara khusus kalau satu ini berapa standar. Oh, untuk beda rumah 15 juta. Oh. Iya, 15 juta. Sama lah ya. Iya. Lembaga Sekitar itulah. beda jauh ya. Iya, 15 Itu juta. ada yang sudah sampai selesai itu ya. Ya, Itu kalau di pemberdayaan masyarakat ada program khusus. kalau Inovasi. ke masyarakat itu sebenarnya kita ada yang namanya bantuan untuk UMKM, ekonomi. Itu cuma Bentuknya memang apa? jadi bentuknya memberikan bantuan usaha uang. Ya cuma memang kita ya ada sedikit memang kurang maksimal itu nggak ada bimbingan. Jadi akhirnya kita evaluasi ternyata tidak maksimal. Ya karena kalau dibantu misalnya 1 juta atau berapa terus ya masih hilang, belum maksimal lah karena kita memang belum ada pendampingan. Jadi rencana saya Monitor ya. ya atau monitor itu harus bergerak mestinya gitu. Tapi menjadi evaluasi di kita. Jadi ke depan kita akan berikan bimbingan juga, tidak hanya ngasih selesai gitu. Ini ya dari sisi bedah rumahnya cukup besar itu juga termasuk ini ya untuk upaya penanggulangan kemiskinan juga ya dari tidak ini ya apa program yang untuk penanggulangan kemiskinan selain bedah rumah apa Ya ada bantuan usaha yang namanya global gitu. Oh. Penanggulangan kemiskinan supaya ada usaha perubahan gitu lah. Itu memang kita banyak sekali kalau untuk bantuan kayak gitu. Cuma ini modelnya sinergitas antara dari ranting, dari LUSIS di kecamatan, dari Lasisnu. Jadi supaya ikut berkontribusi semuanya. Ya, Gitu. Walaupun dengan nominal yang berbeda-beda kan, tinggal melihat kekuatan dari masing-masing perolehan di ranting. Dan ini selalu kita komunikasikan dengan misalkan ada ini pengajuan global untuk usaha misalnya ketaki dan lain-lain, itu kan mungkin sekitar satu gerobak misalkan 5 juta, itu yang kita sinergitas dengan ranting, dengan LUSIS, supaya mereka juga merasakan pada saat tasarufan kita undang semua itu di berbagai teman-teman di ranting dan supaya bisa menyaksikan, terus warga juga itu. Nah, apa imbasnya? Mereka tahu loh bahwa ini loh infaknya, manfaatnya bisa membantu sesama. Buktinya jelas. Kalau untuk bisa mencukupi semuanya ya nggak mungkin karena kita tidak bisa memuaskan semuanya karena kita barang itu ya masih banyak kekurangan lah yang harus kita benahi. Tapi ini kolaborasi dan sinergitas kan sesuatu yang banyak dilakukan juga ya. Iya, Termasuk dengan lembaga lain gitu. Sudah berapa ini ada langkah kolaborasi apa saja nih? Ya, kalau yang selama ini kita sering kolaborasi ada Dharma, ada Sumur, gitu ya juga ada. Yang paling menonjol apa? Yang paling menonjol ya Dharmanya, ya karena mau betul-betul. Terakhir udah rumah di mana? Kalau terakhir kemarin di Nusa Ungu, ya. Kalau yang belum lama di sini Cilacap aja. Sebetulnya banyak sih, cuma kadang saya nggak mesti bisa hadir gitu. Manajemen eksekutif yang itu pakai. Ya, tapi ini ya, fenomena infak yang
ya apa nyebutnya kerenceng gitu ya. Iya, kerenceng. Itu juga Tren. masih berjalan ya. Iya, ini memang metode kita memang itu supaya mereka Apa merasa. namanya? Kerenceng. Ya. Ya kalau kita sih nyebutnya di sana sih kaleng gitu. Kaleng, ya. Punya kalengan. Dan Itu memang intinya programnya di PLPK itu masuk ke nanti Ya. itu MBC langsung. enggak, jadi setelah dari PLPK dari ngambil ke muntik itu dan mereka dapat notifikasi. Oh, Iya, jadi Ya. setelah mereka infak misalkan masuk Oh, itu mereka dikasih dua kotak satu-satu di setiap rumah. satu PNM itu kan. Nah, setelah mereka infaknya masuk dari aplikasi itu di PLPK diinput. Oh, ini langsung aplikasi. Aplikasi kita berbasis aplikasi. Digitalisasi ya, juga sudah nah ini kan bentuk kepercayaan juga. Begitu beliau itu infak saya misalkan 50.000 itu langsung ada ucapan terima kasih dari Mas bahwa terus doa dan lain-lain. Nah, setelah terhimpun di masing-masing PLPK itu ada yang misalkan 100 orang, 50 orang dan bahkan ada yang lebih itu dikumpulkan. Setelah itu baru diantar ke namanya manajer subarea itu koordinator desa itu dikumpulkan. Setelah di situ dari Kordes nanti kumpul dengan pengurus subsisnya di kecamatan, kumpul dari beberapa desa itu Kordes kumpul jadi satu, baru nanti dihitung bersama. Setelah terverifikasi jelas baru nanti ditransfer oleh UPSIS masing-masing, karena kita sekarang ada program UPSIS mandiri, jadi tidak harus dijemput oleh pengurus basis nomor, walaupun masih ada beberapa lah. Memudahkan dan mempercepat. Betul, memudahkan. Juga bisa lebih teridentifikasi kurang apa kayak namanya uang banyak kan kadang-kadang. Nah ini jadi bisa terawasi langsung oleh UPSIS. Ini salah satu memberikan kepercayaan juga di pengurus yang lain dan menjaga kepercayaan. kepercayaan. Oke, berarti ini ya, kalau bisa dibilang persentase terbesar itu mah di infak ya. Infaknya. Konfliknya lebih Iya, besar di daripada infaknya. kanan. Karena kita memang belum bisa maksimal. Kita juga ada di apa namanya JPSIS, jaringan tidak masjid dan musola, tapi itu juga belum bisa maksimal karena itu untuk mewadahi. Menarik itu. Infak lebih ini karena zakat itu kan terbatas. Ya, Sementara infak kan lebih luas. lebih luas dan boleh kapan saja gitu. Iya, maksudnya. kapan saja. Tidak harus nunggu. Pemanfaatannya juga lebih Luas juga, juga. tidak harus asnafnya muncul gitu ya. Kalau zakat kan Iya. asnafnya muncul gitu. Tapi bang ini ya bergerak berapa bisa di atas 90% ya. Kalau sekarang penghimpunan itu maksimal sampai 65%. Oh, 65%. Nah makanya kita lagi maksudnya 65% dari infak. ya perolehannya loh, maksudnya dari jumlah multi misalkan bisa kita tersebut Ya ada zakat dan sedekah. Termasuk sampai ini ya Pak, di hewan korban, zakat fitrah, Ya. itu terdeteksi juga. betul. Nah ini lewat jaringan pengumpul zakat yang di masing-masing musola dan masjid takmir lah gitu. Ya. Itu kita mengidentifikasi, kita sudah bikin sekitar 2000 SK JPSIS. Ini untuk tahun depan kita laga-laga lagi supaya apa? Supaya bisa mendata terkait dengan zakat fitrah, berarti zakat mal dan lain-lain. Kita di tahun ini besok insya Allah akan lebih maksimal untuk bisa menghasilkan. Kemarin masih sebatas memberikan SK, terus pelaporannya juga ada yang baik, ada yang belum gitu. Kita untuk saya Kalau maksimalkan potensi umat memang cukup besar ya. betul, Zakat, infak dan sedekah betul. bisa menjawab persoalan krisis. Iya, problem kemiskinan dan lain-lain bisa sedikit teratasi. Ini untuk kemarau-nya apa program khusus nih dari Lajis? Ya, Ini akan menghadapi kemarau ya kelihatannya sudah. Termasuk kemarau, itu kita memberikan bantuan air bersih, Pak. Oh, iya. Itu sudah biasa juga, karena kolaborasi juga dengan bersama les-les yang lain. Itu selalu kita laksanakan, dan kebetulan les-les di Cilacap juga sangat bersih sekali. Jadi kita enak gitu, apalagi les lah. Ya, saya sudah jelaskan, kelihatan, dan itu sangat membantu sekali. Betul. Maka tingkat kesadaran ya para pemirsa dan lain-lain, silakan untuk bersama-sama untuk saling membantu. Karena dengan kemarau ini ada beberapa wilayah yang begitu kemarau 2 bulan 3 bulan terus langsung terus air bersih nggak ada. Ini kita Kasihannya masyarakat sangat membutuhkan. betul. Untuk digitalisasi di Lajis itu gimana nih? Sudah ya ada YouTube. Ya, kita ada tim media sendiri, tim media. Cuma memang belum begitu maksimal gitu lah ya, karena masih keterbatasan mungkin, tapi kita rencana. Kita perlu belajar nanti sama Lajis. Jadi menurut saya masih kurang masih kurang maksimal lah ya, karena memang ya proses ini harus kita lakukan. Maka penting juga untuk di media sosial kita lebih sering tampil, bisa sering lebih memberikan informasi juga berdampak sangat bagus. Dan kita lakukan. Harus dibutuhkan ya. Ya, Dibutuhkan. Terima kasih, ini sudah lumayan 30 menit lebih. Alhamdulillah. Terasa ya 30 menit. Asik juga sih ya. Dibahasnya juga enak ini. Ya, baik, sebagai penutup ya, Pak Ayun, ada silakan saya kesempatan untuk closing statement, barangkali ada pesan dan juga untuk khususnya mungkin artinya Muzaki atau Mudfik Ya. ya dari Lajisnu termasuk di masyarakat. Silakan.
Ya. Untuk- Oke, terima kasih banyak pertama untuk Basnas juga untuk closing saya pada hari ini. Mari kita bersama-sama sadar dengan untuk infak sedekah untuk semua lapisan masyarakat karena ini memang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Dan ucapan terima kasih juga kepada seluruh armiah Muzaki dan Mufik yang telah membersamai berinfak kepada Lasisnu hingga pada sampai saat ini Lasisnu masih alhamdulillah bergerak melaksanakan amanah dari panjenengan semua masyarakat di Kabupaten Cilacap. Jadi untuk itu sekali lagi ucapan terima kasih dan permohonan maaf juga jika untuk melayaninya itu masih kurang maksimal, tapi kita minta bantuan panjenengan semua, doa terutama doa restunya dan sekaligus ya actionnya juga. Begitu, oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Hanu ya, Ketua Lazis NU ya, di Cilacap, Kota Cilacap. Kita sudah banyak hal terungkap dalam pembicaraan hari ini dan semoga tentu banyak ilmu, pengalaman yang telah dibagikan itu menjadi bagian dari keberkahan, manfaat untuk kita semua dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada sekali lagi pada Pak Harun yang sudah menyempatkan ya meluangkan waktu. Ya, nanti kalau akan ingin ada ide untuk podcast lagi boleh. Siap. Baik sahabat Basnas Kota Cilacap, sekali lagi kami terima kasih juga yang sudah menyimak di awal tahun baru Hijriah ini. Kami momentum Hijrah untuk bersama-sama kita bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan untuk semua barangkali yang masih muzaki atau munfik, musodik yang masih kepengen istiqomah untuk tetap menyalurkan, menunaikan zakat, silakan. Dan insya Allah tunai uang karena infak panjenengan semua adalah bagian dari benteng kepedulian sesama umat dan insya Allah menjadi bagian dari penguat umat Islam. Amin. Sehingga insya Allah masa depan kita akan lebih baik. Amin. Ini ada pantun nih Pak Kiai ini. Jadi pantun penutup ya. Iya. Tenggelam mentari di ufuk barat. Cakep. Di tepi pantai indah terlihat. Cakep. Pengen selamat dunia akhirat, bayar zakat, infak dan sedekah, insya Allah manfaat. Amin. Terima kasih. Terima kasih dan semoga manfaat untuk kita semua.